lebih dari 40 itu cepat harapannya doa itu akan dikabulkan. Maka bersyukur kita, alhamdulillah, menjadikan hari ini Allah berikan diantaranya untuk kita semua, untuk orang-orang yang mau, ya, untuk orang yang mau mengambil kebaikan-kebaikan Allah di dalam majlis. Kalau orang yang sudah nggak mau, maka dia yang rugi. Ya, intinya kalau dia nggak mau, dia yang rugi. Tapi kalau orang yang mau menghadiri, mau mendatangi, mau memperoleh suatu pahala yang banyak, maka inilah tempatnya. Inilah tempat sesuatu yang Allah tidak akan pernah luputkan suatu janji Allah di dalam suatu pengajian-pengajian seperti ini. Dikatakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kenapa doa itu di tempat-tempat majlis ini cepat segera Allah kabulkan? Karena duduknya kita bersama orang-orang soleh. Satu, duduknya kita dengan orang-orang soleh, ya. Entah di ujung sana ada orang soleh, entah di sini ada orang soleh, semuanya benar-benar soleh semua, amin. Ya. Jadi kalau kita ini kalau udah digolongkan dengan orang-orang soleh, ini manfaat. Bahkan pandangan orang soleh saja ini bisa melunturkan dosa-dosa kita. Pandangan orang soleh, orang soleh memandang kita, ataupun kita memandang orang soleh itu dapat kebaikan yang mana Allah berikan pahala yang banyak. Tapi kalau orang soleh itu memandang kita, berarti ini melunturkan segala dosa kita. Beruntung kan? Ya. Makanya kalau orang-orang dulu suka mengajak anak-anak kecil ke pengajian-pengajian dulu. Bahkan adalah Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Juz. Mereka dulunya mengajak anak-anaknya ingin menjadi seorang wali-wali besar. Bukan orang soleh lagi, ini wali-wali besar. Caranya dudukkan mereka dengan wali. Pasti wali itu akan memandang dia dengan pandangan rahmat dan didoakan oleh wali tersebut. Kalau kau akan jadi orang besar, jadi orang besar. Ya, karena doanya wali ini tingkatannya di antara dengan kita ini, kalau kita ini cuma 1 derajat. Bagaikan titik jarum jam atas 1 derajat seperti itu. Ya, dikit harapan doanya kita dikabulkan. Tapi kalau wali ini bisa 180 derajat, bisa nyampe di antara kesempurnaan untuk dikabulkan. Makanya penting kalau kita ingin ada misalkan ada ulama, ada kiai, ada habaib, kita datangi pengajian-pengajian agar apa? Muncul doanya buat kita. Ya, kalau kita nggak ada seperti ada keinginan untuk mendatangi mereka, berarti kita memang benar-benar nggak mau untuk sesuatu yang seperti Nabi kita Nabi Muhammad katakan. Mereka di antara kesempurnaan rahasia di antara mereka ini banyak. Ya, mereka dekat dengan Allah ini berarti begitu banyak yang Allah berikan cara dengan pandangan mereka saja bisa kita ini menjadi orang yang hebat. Makanya dulu kalau habaib ya, kiai ataupun ada anak-anak kecil dibawa digendong baik nggak apa-apa, anaknya kata orang itu agak maceh ya, bager ya, kukulintingan, wah pokoknya ngapa-ngapain tuh anak gak apa-apa. Yang penting tuh anak mainnya di lingkungan taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kalau mainnya di kebun binatang, nah itu baru kita jaga ya, bisa masuk ke kandang macan ya, mengasep ya. Tapi kalau di taman surga ini nggak apa-apa. Apakah pernah dimarah ataupun nggak pernah. Makanya kalau orang-orang soleh memandang mereka, maka insya Allah kelak nanti orang tersebut menjadi orang besar juga. Kalau kita ingin mendapatkan rahasia orang-orang soleh, duduklah tempat orang-orang soleh, dapat rahasia orang soleh. Kalau kita ingin mendapatkan rahasia menjadi wali-wali Allah, duduklah di mana tempat orang-orang mengkaji wali-wali Allah, maka insya Allah dapat rahasianya. Kalau kita rahasia orang judi, duduklah sama orang judi, dia pasti bakal jadi raja judi. Ya, kalau dia raja bohong, duduklah mereka orang-orang bersama orang-orang yang suka bohong, pasti dia gantinya jadi raja bekok, raja bohong. Iya, karena apa? Karena sering berkumpul dengan orang-orang berbohong. Ya, kalau dia sudah sama orang-orang munafik, bersama orang-orang munafik pula nanti dia hasilnya. Kita anak kita aja contoh,
Ya, cerita ada seorang anaknya ini usianya 7 tahun. Rajin sholatnya bu, sama seperti orang dewasa. Enggak, sholat orang dewasa itu seperti apa ya? Ini anak rajin betul. Sholat sunnahnya dikerjakan, sholat wajibnya apalagi nggak pernah tinggal. Tapi seorang ayah tadi itu mempengaruhi anaknya. Coba saya pengen lihat anak saya ini, kalau pengaruh negatif bakal bisa jauh gak anak saya ini ya dari ibadah-ibadah. Akhirnya anak bapaknya ini datang ke pasar, tukang roti, dia beli satu ngambil satu. Bahasa Sundanya teh darmaji ya, dahar 5 ngasih lagi. Orang tuanya memancing di antaranya sesuatu pengaruh negatif dikasihkan ke anaknya. Jadi yang barang palingan tadi dikasihin ke anaknya. Makan mana? Makan, dia anak itu habis dengan lahap. Pengaruhnya malamnya langsung tinggal sholat isyanya. Dikasih lagi, tiap hari dikasih terus makanan-makanan yang haram. Pokoknya yang negatif dimasukkan kepada anaknya. Sampai anak ini pengaruhnya meninggalkan segala kebaikannya dan tidak pernah sholat lagi. Ya, ini menjadi satu gambaran nih. Kalau anak kita nggak sholat, takutnya ada barang yang haram kita kasih makanan. Takutnya ada pengaruh negatif yang dia makan, ataupun pengaruh negatif yang dia tonton, ataupun pengaruh negatif yang dia pakai, ataupun pengaruh negatif yang dia ini sering berkomunikasi dengan hal yang negatif. Makanya ya ini bukan hal makanan aja ya, ini cuma sedikit gambaran. Yang haram saja maka yang halal akan hilang. Kalau kita suka yang haram, yang halal akan pergi dengan sendirinya. Kalau kita suka yang haram akan pergi dengan sendirinya. Baik hubungan, baik pekerjaan, baik makanan, baik apapun aktivitas kita, kalau kita suka yang haram, ya maka yang halal akan jauh dari kita. Ini yang suka belang betong sholatnya, ajak ke sini biar mereka paham nanti tentang sesuatu yang nanti bisa merubah mereka. Tapi kalau kita antepin aja anak kita, lama-lama nanti mereka akan jauh dari kehidupan yang nantinya sesuatu hal yang bahagia buat masa depannya. Hadirin hadirin Allah, sekolah kita sekolahkan tinggi-tinggi saja. Kalau anak ini tetap dianya tidak mendapatkan pengaruh yang positif dalam kehidupannya, anak akan berubah wataknya. Meskipun dia pintar, dia tidak akan bisa hormat dengan ibu bapaknya. Dia akan nantinya menghinakan ibu bapaknya. Bahkan kalau dia sudah sukses dengan kepintarannya, orang tuanya nantinya dijadikan suatu babu dalam kehidupan anak-anaknya. Ini suatu logika, hadirin Allah. Ya, makanya kita betul-betul anak-anak kita ini kalau bisa temuin sehari, kalau bisa temu dengan orang soleh.